Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi berbahagia ini bisa berjumpa kembali untuk live untuk tatap muka dalam kajian kita fikih usrah yang merupakan sebuah nikmat yang agung yang wajib kita syukuri, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi bahagia ini saya nyampaikan pada hadirin sekalian seputar anak-anak, setelah kita membahas tentang hawanah dan bagaimana Islam mengatur dengan sangat jelas, sangat rinci tentang hawanah, hak pengasuhan. Ini merupakan sebuah bentuk perhatian dari Islam terhadap anak-anak. Tidak kita pungkiri bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada kita semua yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Di antaranya bahwa masa anak-anak pada manusia ini merupakan waktu yang sangat panjang sekali. Bahkan mungkin terpanjang dari yang ada kita ketahui. Bayangkan kalau kita melihat kepada makhluk Allah di sekitar kita. Misalnya kambing 3 bulan, 4 bulan sudah bisa disapih, bisa berdiri sendiri, makan sendiri, dan tidak terlalu banyak butuh perhatian dari orang tuanya. Namun ternyata manusia ini jauh lebih lama. Sehingga ketergantungan manusia kepada orang lain, kepada orang tuanya, kepada orang yang ada di sekitarnya, itu sangat panjang sekali. Ya. Kita lihat mereka, kita semua ini, ketika dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia ini dalam kondisi tidak memiliki apa-apa, tidak menggunakan pakaian, dalam telanjang, kemudian tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya mengeluarkan tangisan, dan mendengarkan suara. Dan itu tidak cukup sebentar, kadang berhari-hari baru ada perubahan. Perubahan bisa menghirup ASI dari sang ibu yang kemudian berlanjut dengan sembuhnya tali pusat, sampai kemudian berlanjut lagi sangat perlahan-lahan sekali sampai akhirnya bisa merangkak, berjalan, dan berlari. Itu pun tidak cukup. Masih butuh perhatian lagi dari orang yang di sekitarnya, sehingga ia bisa menjadi mumayyiz pada usia 7 tahunan, sampai akhirnya barulah setelah balik manusia bisa berdiri sendiri, tidak terlalu bergantung kepada orang tua atau orang di sekitarnya. Masa yang cukup panjang, 15 tahun lamanya manusia berada pada posisi membutuhkan perhatian orang lain, membutuhkan bantuan orang lain, dan terus berkembang sedikit demi sedikit untuk bisa mandiri dan akhirnya bisa memilih apa yang dia inginkan dan mendapatkan di sana beban syariat, dosa, dan juga pahala. Waktu yang panjang ini tentunya tidak mudah bagi manusia untuk melaluinya. Tidak mudah bagi manusia untuk melalui masa yang cukup panjang ini. Dan Islam memberikan perhatian sangat hebat sekali.
dari awal lahir sampai dia dewasa. Memberikan kepada orang tua dan orang yang ada di sekitarnya untuk membentuk kepribadian sang anak ini dalam waktu 15 tahun. Makanya orang ada di sekitarnya sangat mempengaruhi pembentukan agama, pembentukan pemikiran, pembentukan akhlak, dan juga pembentukan kepribadian anak tersebut. Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan hal ini dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Semua Bani Adam, semua yang lahir dari Bani Adam, ya, itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Artinya dia siap untuk menjadi baik, siap untuk bertauhid, siap untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Dan dia belum mendapatkan pengaruh dari luar. Sehingga alal fitrah. Karena tidak ada satu orang pun yang memahatnya atau menggaris kepribadian kepada anak tersebut sama sekali. Ya ibarat sebuah bahan baku yang bagus, yang tinggal siapa yang membentuknya. Siapakah pengrajin yang mampu membentuk bahan tersebut menjadi sebuah bentuk yang indah, bentuk yang bagus, yang enak dipandang mata, dan bermanfaat nyata kepada orang di sekitarnya. Nah, manusia yang baru lahir ini, orang pertama yang mempengaruhinya adalah yang ada di sekitarnya. Fa'abawahu. Nabi, kedua orang tuanya lah yuhawidani, yang membuat ia Yahudi. Au yunasirani, membuat ia Nasrani. Au yumajisani, atau menjadi majusi, ya, dengan kedua orang tuanya tersebut. Menunjukkan bahwa manusia itu semuanya punya potensi untuk jadi orang hebat, punya potensi untuk jadi orang yang soleh, punya potensi jadi orang bermanfaat bagi umat manusia. Tinggal orang yang setarah membentuknya. Dan kita diminta membentuk anak tersebut dalam rentang waktu yang cukup panjang, agar supaya keberhasilannya itu lebih mudah, lebih mungkin, dan memudahkan kita untuk merancang sebuah program jangka panjang 15 tahun. Kalau dalam zamannya Orde Baru ada Pelita pembangunan 5 tahun, ini sudah 3 kali 5. 15 tahun lamanya kita diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat program perencanaan pembangunan anak tersebut, agar nanti di usia 15 tahun sudah siap untuk menerima beban syariat, bisa menjadi hamba Allah yang saleh dan salehat. Ini merupakan sebuah hikmah yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperpanjang, ya, masa kecil manusia. Karena manusia lebih kompleks daripada yang lain-lainnya. Dia bukan hanya kuat tubuhnya, bukan sekedar hanya punya sopan santun belaka, namun juga harus memiliki keyakinan yang benar, memiliki hati yang sehat, memiliki perilaku yang benar, ya, dan juga mampu berinteraksi sosial dengan sesamanya dengan
sesama manusia dan juga sesama makhluk Allah lainnya. Dan Islam memberikan perhatian terhadap anak-anak ini bukan hanya setelah lahir, namun jauh sebelum anak itu lahir sudah diberikan persiapan-persiapan agar anak itu nanti tumbuh menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Terbayangkan kita bagaimana kalau seandainya Allah ringkas usia manusia di masa kecilnya, ya, maka kegagalan akan mudah digapai daripada keberhasilan membangun pribadi anak tersebut. Namun perhatian yang besar ini dari Allah kepada kita semua banyak kita tidak sadari, banyak kita telantarkan, banyak kita tidak perhatikan. Padahal kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berdoa kepada Allah agar anak-anak kita jadi qurrata a'yun, jadi sesuatu yang menghibur hati kita, yang enak dipandang mata, yang menyejukkan pandangan kita. Dan Allah berikan kepada kita waktu cukup panjang untuk membina mereka. Namun banyak keluhan, banyak syakwa, pengaduan, banyak juga yang lainnya yang menampakkan bahwa manusia tidak mampu, ya, membentuk anak-anaknya dalam waktu yang cukup panjang ini. Itu semua tentunya kembali kepada kita yang tidak mampu mensyukuri nikmat tersebut, yang mungkin saja tidak menilainya dengan nilai yang tinggi, atau tidak menganggap anak sebagai aset yang lebih hebat, ya, aset yang lebih mulia daripada harta yang dimilikinya. Bayangkan bila Anda diberi modal oleh Allah Subhanahu wa taala harta, ya, diberikan waktu 15 tahun untuk mengolah harta tersebut, maka didapatkan sebuah perjuangan, perhatian yang tiada taranya untuk mengembangkan harta tersebut kali 15 tahun agar bisa menjadi sebuah perusahaan yang besar, perusahaan yang maju, ya, dengan semua prestasi yang dimilikinya. Namun sayang, ketika Allah berikan modal besar kepada kita berupa anak dan aset yang besar sekali, ya, yang dia akan terus mengalir, ya, pahala dan amalannya sampai kita meninggal dunia pun, sebagaimana yang Nabi sampaikan, ya, idza mata ibnu Adam amaluhu illa min thalath. Ya. Bani Adam, manusia bila meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali dari 3 hal. Sedekah jariyah, wa ilmu yuntafa bih, dan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Dan bagaimana kewajiban kita semua memandang harta dan memandang anak. Ya, ironis sekali, ya, kalau anak dibiarkan terlantar, tidak pernah diberikan pendidikan yang baik, tidak pernah ada bimbingan yang baik, yang benar, sedangkan harta dicari caranya, dicari teorinya, belajar kanan, kiri, mencari tenaga ahlinya, cari konsultannya,
semua cara yang memungkinkan untuk mengembangkannya, kita akan usahakan. Walaupun kita harus mengeluarkan sebagian harta itu untuk mewujudkan komponen-komponen tersebut. Namun sebaliknya, melihat ke sebelah, ke anak-anak, maka akan timbul rasa miris di hati kita. Bagaimana kita enggan capek untuk menjaganya. Kita tidak mau memperhatikannya. Bahkan untuk belajar bagaimana mendidik anak saja, kita enggan untuk mempelajarinya. Padahal untuk mengolah harta, kita berani membayar mahal trainer untuk memberikan tips, langkah-langkah yang jitu untuk mengembangkan harta tersebut. Namun kita tidak pernah mau meluangkan waktu yang sedikit untuk belajar bagaimana membina anak-anak kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari 20-an ayat menggabung antara anak dan harta ini. Contohnya dalam Al-Kahfi, al-mal wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban khairun amala. Juga dalam ayat yang lainnya, nahnu aktsar amwalan wa aulada. Juga innama amwalukum auladukum fitnah. Bisa menunjukkan bahwa dua adalah aset yang paling hebat dari kita. Bahkan manusia itu akan maju bila memiliki SDM yang baik. Ya, bahkan harusnya kita sebagai seorang mukmin yang ingin memajukan negara kita ini memperhatikan pengembangan SDM kita. Apalah arti sumber daya alam bila sumber daya manusianya tidak memiliki, tidak berkualitas. Oleh karena itu, Islam sebagaimana memperhatikan harta, juga memperhatikan anak-anak. Bahkan perhatian kepada anak, saya pandang Islam lebih memperhatikan anak daripada memperhatikan harta. Artinya petunjuk-petunjuk Allah berkenaan dengan pembinaan anak-anak lebih banyak daripada petunjuk Allah dalam menggunakan harta-harta tersebut. Karena memang kemajuan sebuah bangsa bergantung pada sumber daya manusianya. Berkembangnya sebuah kaum bergantung kepada sumber daya manusianya. Dan Islam akan maju bila kaum muslimin berkualitas tinggi. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan anak-anak ini dan berusaha memelihara dan menjaganya dengan petunjuk-petunjuk yang jelas, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW, atau sudah menjadi hasil penelitian para ilmuwan, para pemikir Islam, para ilmuwan pendidikan, dan yang lainnya, yang semuanya tidak lepas daripada petunjuk Allah dan Rasulnya, dari Quran dan Sunnah, yang akhirnya kalau kita ingin belajar dengan baik, dapatkan sebuah ilmu yang sangat agung, sebuah ilmu yang sangat rinci terhadap pendidikan anak-anak ini. Sayangnya kita banyak lalai, banyak meremehkan hal tersebut. Padahal aset anak-anak ini adalah aset yang paling hebat, yang paling besar untuk kemajuan negara ini di masa yang akan datang. Mereka lah yang akan jadi pemimpin nanti. Mereka lah akan menjadi penggerak perekonomian, penggerak budaya, penggerak kemajuan bangsa ini.
kemudian di hari yang akan datang. Maka mempersiapkan mereka dari saat ini, dari mereka lahir sampai besar adalah upaya yang langsung dalam membantu memajukan kehidupan dan kemakmuran bangsa ini. Jangan diremehkan hal ini karena Islam sangat memperhatikannya dan jadi kunci kebaikan bagi kita semua dalam memajukan bangsa Indonesia ini. Maka jangan lupa anak-anak kita perhatikan. Mari belajar kembali tentang bagaimana mendidik anak-anak kita agar memiliki agama yang baik, kepribadian yang baik, dan juga memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin hari semakin maju dan semakin meninggalkan semua yang tidak ingin maju dan bergerak maju. Demikian, semoga bermanfaat bagi ini, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk bisa membina anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas keluangan waktu yang Ustadz sempatkan untuk kembali menyampaikan bimbingan dan pelajaran kepada kita semuanya. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita, dan Allah mudahkan kita untuk bisa memahami dan mengamalkannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Ani bertanya, silakan. Pertanyaan pertama dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, Ustadz, saat ini kita banyak menemui ikhwan kita sendiri yang notabene sibuk bekerja, suami istri mencari uang, kemudian berpikiran dan bercita-cita anaknya menjadi soleh dan solehah, akhirnya sibuk di masa-masa pendaftaran ini untuk menitipkan anak putra dan putrinya di pondok pesantren, dan mereka benar-benar menaruh harapan yang besar di pondok pesantren agar anaknya menjadi soleh dan seperti apa yang dia cita-citakan. Nah, bagaimana fenomena seperti ini sedangkan mereka sendiri seperti terlepas dari tanggung jawab dan perhatian kepada anak-anaknya? Mohon bernasihatnya, silakan. Allah Ta'ala menyampaikan kita semua bahwa sebetulnya keliru bila kita itu mulai semangat membina anak kita ketika masuk usia sekolah. Pembinaan itu harusnya ada sejak sebelum ia dilahirkan sampai ia dilahirkan, dan terus dibina anak tersebut, dibentuk bentuk yang baik sehingga ketika masuk sekolah dia sudah punya bentuk yang nyata, punya kepribadian yang nyata, dan tinggal pengembangan yang ada. Karena pendidikan yang ada sekarang ini maksimal hanya membentuk karakter lahiriah saja. Dan itu akan sulit apabila dipaksakan ketika di sekolah. Kalaupun mungkin sekolahkan ke pesantren misalnya, memang itu di antara solusi dari yang ada, yang secara teori lebih memungkinkan, lebih baik daripada yang tidak di sana. Teori dengan pertimbangan mereka kumpul dengan para ustadz yang notabene punya ilmu agama baik, yang sudah berpengalaman mendidik anak-anak di pesantren bahkan puluhan tahun. Jika kemungkinan ada perubahan itu menjadi baik ada di pesantren. Bahkan sudah jadi rumor ya di masyarakat, ya pondok itu adalah tempat perbaikan anak-anak.
Namun ini adalah sebuah pemikiran yang salah. Karena anak itu terbentuknya bukan ketika sekolah, tetapi ketika berada di keluarganya. Dalam teori pendidikan dikatakan bahwa anak usia 0 sampai 5 tahun itu mereka tidak punya sumber pembinaan kecuali yang di sekitarnya saja. Orang tuanya, kakaknya, yang ada di rumah tersebut. Nah, sangat mudah bagi kita semua untuk membina anak-anak yang tidak punya pilihan dalam pendidikannya. Dia fokus dengan satu pembinaan. Misalnya, dia lebih percaya kepada orang tuanya daripada kepada yang lain-lainnya. Nah, kalau sampai dibina terus oleh orang tuanya sejak kecil, sejak dia bayi, sehingga ia hanya tahu yang baik adalah yang ada pada orang tuanya, maka otomatis berkembang ke depannya itu dia punya satu standar untuk melihat apakah pendidikan yang lain ini baik bagi dia ataukah tidak, ataukah sesuai dengan yang pernah ia lakukan atau tidak. Sehingga akan susah bagi dia untuk merubah sebuah pendidikan yang sudah mengakar di waktu kecil, ya, dengan mudah mendapatkan dari luar pengetahuan, akhirnya dia meninggalkannya. Kecuali bila tidak ada pembinaan sebelumnya. Nah, dari sini tampaklah kata para ulama rahimahullahu ta'ala, pendidikan usia dini itu mempengaruhi semuanya. Kalau kita perhatikan, kita berikan hak-haknya dengan baik, maka dia akan jadi baik. Dan kalau kita telantarkan, ya, dan kita biarkan kayak hewan, ya, artinya yang penting makan, minum, setelahnya terserah mau main, pagi di kalen, di sawah, kemudian siang di lapangan, sore di lapangan sepak bola, pulang makan lagi, sama kayak hewan, ya. Pulang hanya makan, bermain, kemudian makan bermain, ya tinggal saja nanti dapatkan kondisi anak tersebut jauh dari yang diharapkan oleh kita semua. Maka ya, sebuah kekeliruan bila kita itu sibuk mencari harta sekarang ini, ya, tanpa memperhatikan pendidikan anak-anak dengan sebuah asumsi nanti kalau anak sudah masuk usia sekolah, tinggal sekolahkan sekolah yang paling bagus, paling mahal, ya, paling banyak fasilitasnya, ya, nanti untuk anak saya biar dia bisa jadi anak yang soleh dan solehat. Ini keliru. Karena tetap pendidikan yang mengakar itu ada pada pendidikan di keluarganya. Ya. Kemudian kenyataan pun demikian, bahwa bukan sebuah jaminan anak itu disekolahkan akan pintar. Dia dipesantrenkan akan jadi anak baik. Tidak ada yang bisa menjamin 100%. Ya, resiko tidak betah, resiko dapat kawan tidak baik di pesantren, bukan hal yang tidak diketahui oleh semua orang. Bukan lagi rahasia khusus, sudah jadi rahasia umum, ya, bahwasanya di pesantren itu, ya, berkumpul anak-anak dalam jumlah yang kemudian dengan berbagai macam ragam background pendidikannya. Ya, ada yang mendapat pendidikan yang bagus, ada yang tidak dapat pendidikan sama sekali, ada yang asal pendidikannya ada, kumpul di sana dan diupayakan oleh pengurus dan pembina pengasuh di pesantren untuk diarahkan dalam satu pembinaan. Banyak yang berhasil, tapi juga tidak dipungkiri ada yang tidak berhasil.
Nah, kita jangan kemudian terlalu pede anak kita akan berhasil. Tidak. Oleh karena itu sama dengan Allah bisa sebagai praktisi pendidikan di pesantren juga, kita berharap adanya peran serta orang tua dalam pendidikan anak di pesantren kami. Kami sangat tidak menginginkan ada orang tua yang lepas tangan anaknya dikasih ke kita, lepas tangan tidak mau tahu. Bahkan kami sudah melakukan penanganan sejak dini dan melibatkan wali santri sejak awal. Bahkan di pekan pertama. Di pekan pertama anak-anak masuk, kita sudah mengadakan komunikasi dengan para wali santri untuk penanganan mereka. Karena yang mengerti anak ini tentunya orang tuanya. Maka komunikasi antara lembaga pendidikan dengan orang tua harus lancar. Harus lancar. Artinya lembaga tidak juga menutupi kekurangan yang ada. Demikian juga orang tua pun mau berterus terang keadaan anaknya yang ada. Sehingga dengan adanya komunikasi yang baik dari orang tua kepada lembaga pendidikan, membuat lembaga ini mampu memberikan pilihan pendidikan kepada anak tersebut. Jadi tidak bisa tidak, harus tetap ada komunikasi yang ada. Tapi alhamdulillah ta'ala, pendidikan di Indonesia ini relatif bervariasi, ada yang mahal, ada yang murah, bahkan ada yang gratis. Jangan sampai kita mencari harta dengan semangat biar uang banyak, nyekolahkannya gampang, kemudian meninggalkan pembinaan dan pendidikan anak-anak tersebut. Yakinlah rezeki itu sudah Allah ukur semuanya, sudah Allah atur semuanya, tapi kewajiban kita untuk membina anak adalah kewajiban dan amanah yang wajib kita tunaikan, bukan hanya di sekolah, bahkan di luar sekolah. Bahkan sinkronisasi antara orang tua dengan pendidikan, maka pendidikan sangat penting sekali ketika mereka sedang liburan. Liburan kadang sebulan di bulan Ramadan, kadang 2 pekan ketika di akhir tahun. Itu semua adalah perkara yang penting untuk orang tua sinkronkan dengan pendidikan di pesantren. Agar anak itu tidak lepas bagaimana lepasnya kuda dari terkangan di kandangnya. Oleh karena itu, sebuah hal yang sangat tidak baik bila kita teledor mendidik anak hanya alasannya mencari harta yang jelas. Itu semua sudah Allah atur di Lauhil Mahfuz. Allah alam bisawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Selanjutnya kami akan bacakan kembali ada pesan singkat dari Abu Abdurrahman di Jakarta yang bertanya, Ustadz, saat ini anak kami mau sekolah dan kami sudah memberikan pengertian sebagaimana kakak-kakaknya yang dulu, di mana karena ada komunikasi dengan teman-temannya, tentang pondok ini di Jawa paling terkenal, paling bagus, paling mahal, sehingga keinginannya bercita-cita ketika kelas 6 pengennya di pondok itu. Sudah saya kasih pengertian bahwasanya tidak seindah yang kamu kira, nak, seperti kakak-kakakmu yang pada akhirnya keluar dari pondok sebelum selesai dan harus pindah akhirnya di Jakarta pula. Ketika bapak tanya, itu kan karena maunya Abi, padahal dulu yang minta anaknya itu sendiri. Bagaimana memberikan penjelasan agar hal ini bisa diterima oleh anak, bahwasanya tidak seindah dan sebagus yang dia pikirkan berkaitan dengan pondok tersebut. Ada hal-hal yang mungkin dia tidak tahu dan pada akhirnya nanti akan menggagalkan pendidikannya. Ustaz, silahkan. Tidak mudah ya untuk merubah sebuah opini yang ada. Tentunya opini itu akan dirubah dengan opini yang lainnya.
Sehingga kalau dia punya gambaran seperti itu, maka pertama kita harus buktikan dulu apakah itu benar kepada dia. Tanyakan apakah itu benar. Jangan-jangan yang kamu dengar tidak sama dengan yang kamu lihat. Maka perlu dia dibawa ke lembaga-lembaga tersebut untuk melihat sendiri keadaan yang ada. Kenapa? Karena anak-anak yang misalnya di rumah tidak mendapatkan pendidikan baik, mendapatkan pendidikan baik di pesantren, tentu akan betah dan akan mengatakan tidak ada yang sulit di sini. Padahal belum tentu pada anak-anak yang sudah dimanja di rumahnya, ketika ia ke pesantren akan dapatkan banyak kesusahan juga. Nah, maka caranya adalah anak-anak itu nggak suka dengan ucapan omongan kita. Dia tidak mau mendengarkan omongan kita secara teoritis. Maka ajak dia untuk melihat pesantren yang ada. Diajaklah dia untuk kalau liburannya dibawa ke pondok yang dekat-dekat dengan rumah di Jakarta dan sekitarnya. Kemudian kalau ada agak panjang waktunya liburnya dibawa ke daerah mana yang dia ingin gapai, lihat ini pondoknya seperti ini kondisinya, sehingga nanti mereka akan memiliki pengetahuan yang lebih bagus untuk dirinya. Nah, setelah itu barulah dibuat sebuah perjanjian kepada anak tersebut, bagaimana ia harus menyelesaikan apa yang sudah jadi pilihannya. Artinya, betul tidak sama antara anak dengan anak lainnya. Anak yang sudah bersemangat, kemudian punya keyakinan tersendiri, kan tinggal kita arahkan dan kita berikan sebuah perjanjian bahwa kamu harus sabar di sana, harus mampu untuk baik dan istiqomah di sana. Karena mungkin juga di pondok itu dia akan jadi baik. Malah mungkin kalau dia dipindahkan ke dekat dengan rumah malah jadi tidak baik. Orang tua sifatnya adalah menasihati dan membimbing, mengarahkannya. Saya khawatir bila memaksakan kehendak Bapak, melarang dia untuk ke lembaga yang dia inginkan tersebut, akan jadi blunder. Jadi blunder sehingga anak itu akhirnya tidak mau belajar agama atau mungkin kecewa oleh orang tuanya, sehingga akhirnya susah memperbaiki anak yang seperti ini. Jangan dilawan, tapi diberikan pemahaman, diajak ke tempatnya, kamu betul-betul siap dengan ini semuanya. Kalau siap, buat sebuah perjanjian bahwa dia akan sungguh-sungguh akan bersabar dengan semua yang didapatkan di lembaga tersebut. Seperti dia sabar dan menikmati tinggal di pesantren yang tidak sabar seperti kakaknya, sehingga ia bisa sukses di sana. Terus saja pada Pak Dirhan sekalian, saya tidak promosi pesantren, tapi yang jelas bahwa anak-anak yang betah di pesantren itu mesti memiliki manfaat yang bisa ia bawa untuk kehidupannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengalaman yang kita miliki selama lebih dari 18 tahun, kita bina pesantren, itu mereka sampai yang kita anggap terendah pun kemampuannya, merasakan bahwa mereka dapatkan hal-hal yang tidak dimiliki dan didapatkan di luar pesantren. Jadi yang penting adalah bagaimana mereka betah istiqomah di pesantren tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silahkan untuk Anda yang bertanya via telepon. Kami tunggu pertanyaan dari Anda. Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa di mana ini? Bapak nambah Allah di Tangerang, Ustadz. Silakan. Mohon penjelasan dari Ustadz. Ketika akhwat itu punya suami, terus dia sudah punya anak 3, terus akhirnya suaminya terbukti selingkuh. Ada bukti-buktinya otentik di hotel, apa biodatanya ada. Dan ini sudah sering dilakukan. Nah, kalau ada data bukti seperti itu, apa bisa seorang akhwat itu istilahnya mengajukan ke pengadilan bahwa dia telah selingkuh karena sudah ada otentik biodatanya? Mohon penjelasan dan sarannya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Itu memang secara hukum Islam harusnya akan dihukum dengan hukum rajam. Artinya rajam itu ya dihukum sampai meninggal dunia. Karena orang berzina itu adalah perkara yang sulit untuk disuruh taubatnya. Karena banyak kenikmatan yang dia dapatkan di sana. Nah, di negara kita yang tidak ada hukum Islamnya, tentunya seorang istri yang mendapatkan hal itu dan sudah jelas hal tersebut, langkah pertama adalah mengajak suaminya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak suaminya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memperbaiki keadaannya sehingga bisa membuat sang suami ini menunjukkan pandangan pada orang lain dan akhirnya mencukupkan dengan yang ada di rumah. Ajak bertobat. Kalau dia bertobat, kemudian memang punya kelebihan seksual yang akhirnya tidak mencukup dengan satu orang, istri, maka berikanlah kepada kesempatan untuk berpoligami, tapi tidak usah berzina. Ini berat, memang berat, tapi ini yang baik insyaallah ta'ala. Karena pernikahan itu lebih baik dipertahankan daripada tidak dipertahankan. Namun bila kemudian itu sudah menjadi tabiat atau menjadi kegiatan yang tidak berulang-ulang, yang tanpa ada taubat dari sang suami, maka wanita boleh mengajukan khulu, gugat cerai kepada pengadilan akibat kefasikan sang suami tersebut. Karena pada asalnya memang at-thayyibat lit-thayyibin, orang yang baik, wanita yang solehat, yang afifat, yang menjaga kehormatannya, menjaga pandangannya, itu dapatkan yang baik juga. Cuman kadang Allah uji dengan ujian tertentu untuk menampakkan apakah ia lebih cinta kepada Allah ataukah ia lebih cinta kepada sang suami tersebut. Maka kalau suami masih tetap begini, tidak ada perubahan dari sikap yang ada, sudah ketahuan, tapi juga tetap tidak memperhatikan dan tidak juga ada taubat. Biasanya orang kalau ketahuan kan langsung bertobat. Maka ajukan saja ke pengadilan, gugat cerai dengan alasan suaminya telah berselingkuh, dan itu solusi yang baik untuk dia agar bisa menjaga dirinya dan juga menjaga anak-anaknya. Jangan sampai anak-anaknya akhirnya rusak melihat kelakuan orang tuanya yang rusak seperti itu. Sehingga semua orang yang berfasik dan mempertahankan perbuatan fasiknya itu adalah satu alasan untuk bisa meminta gugat cerai, berpisah dari sang suami tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan masih di layanan telepon. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa? Ini di mana? Ibu Ila di Palembang. Silakan Ibu Ila, pertanyaannya.
mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara mendoakan anak agar sholatnya itu istiqomah? Ya. Karena mungkin sejak kecil itu ya maaf kurang, tapi sekarang ini sudah orang tua sudah dewasa itu tobat. Itu cuma pernah mau terus gagal gitu. Intinya bagaimana cara supaya anak itu rajin sholat ya Ibu ya? Ya supaya dia itu sholatnya istiqomah itu. Ya, baik Ibu, terima kasih. Cara menasihatnya gimana Pak Mm-mm. Ustadz? Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Sebetulnya perkara keistiqomahan itu asalnya adalah istiqomatul qalbi, keistiqomahan hati. Yang nanti akan mengantar seorang untuk istiqomah dalam lisannya dan dalam anggota tubuhnya. Artinya, kalau kita ingin anak kita itu istiqomah sholatnya, maka harus diberikan pemahaman betul tentang kedudukan sholat pada dirinya. Sehingga ia merasakan bahwa itu adalah kewajiban besar yang harus ia lakukan. Kemudian akan muncul terus upaya ia untuk mempertahankannya sampai ia bisa menikmati keindahan sholat tersebut. Bila sudah merasakan indahnya sholat, insya Allah dia akan istiqomah untuk sholat tersebut. Misalnya, orang yang sudah menikmati indahnya berjamaah di masjid, maka sebelum adzan pun dia akan berangkat ke masjid. Kenapa? Karena ia merasakan ada kebahagiaan di sana. Nah, oleh karena itu, sangat dianjurkan apabila imam masjid tersebut bersuara bagus. Bersuara bagus. Sangat dianjurkan. Bacaannya bagus, suaranya bagus. Karena akan membuat kangen dan rindunya jamaah untuk sholat belakangnya. Dan itu membantu orang untuk istiqomah sholat berjamaah di masjid tersebut. Jadi ini permasalahan hati. Ya. Hati itu bila sudah dipahamkan betul tentang kedudukan sholat, tentang urgensi sholat, tentang kewajiban sholat, bahwa dia adalah amalan pertama yang akan Allah hisab di hari kiamat nanti sebelum yang lainnya, ya, maka akan muncul dalam diri sang anak tersebut pengagungan terhadap sholat. Maka Ibnu Qayyim buat kitab Ta'zimus Salat, dan Imam Al-Marwazi membuat buku kitab Ta'zim Qadris Salat. Nah, karena memang kita harus menanamkan pada jiwa anak kita rasa pengagungan terhadap sholat. Nah, kalau sudah mereka mengagungkan sholat, maka dia akan mengamalkannya, akan terus sholat bersama masyarakat di masjid berjamaah, dan akhirnya akan muncul kenikmatan. Nabi kita Muhammad SAW sering mengatakan, ya Bilal arihna bis salat. Wahai Bilal, buat kami istirahat dengan salat. Kenapa? Karena Nabi bisa menikmati keindahan salat. Sehingga as-salat itu adalah kebahagiaan. Ketika dia bahagia dengan salat tersebut. Dan saya yakin bila orang sudah mencapai hal tersebut, maka dia akan istiqomah dalam sholatnya, dan bahkan mungkin sholatnya akan lebih, bukan hanya yang wajib saja, mungkin yang sunnah-sunnah pun akan ia kerjakan, bahkan mungkin akan memperbanyak sholat. Sebagaimana dapatkan misalnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala itu sholat setiap harinya 3.000 rakaat sholat. Nah itu sholat yang wajib 17 rakaat, kemudian yang sunnahnya, sunnah yang mutlaknya, ya,
itu bisa mencapai angka seperti itu karena cintanya untuk sholat. Dan ketika setelah di penjara, beliau hanya mampu membuat sholat 1.500 kali sholat, 500 rakaat sholat, menunjukkan bahwa sholat yang sudah menjadi sesuatu yang diagungkan oleh hatinya, ya, akan membuat ia bersemangat untuk melakukannya. Maka tugas ibu atau orang tua adalah bagaimana menanamkan pada anak itu agar ia bisa mengagungkan sholat tersebut. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang kedua, mengajarkan mereka ilmu agama dan kebaikan. Ilmu agama itu diajarkan sama mereka dan juga diajarkan beretika baik. Sehingga insya Allah dengan adanya istiqomah belajar agama akan membuat ia istiqomah juga dalam sholatnya. Bahkan sholatnya bisa berjamaah di masjid bersama masyarakat. Allah alam bisawab.